Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Reni Ditya Supandi dengan NIM 1201225038 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi data mining. Jadi data mining itu apa sih sebenarnya? Data mining itu adalah artinya kan mencari informasi dari banyaknya data yang udah banyak gitu ya. Dari situ kita bisa menemukan pola-pola atau ya pokoknya pattern gitu ya, pattern yang ada. Dengan demikian bisa diolah datanya gitu ya. Dari situ kita bisa mendapatkan dari data-data yang udah banyak ya, data-data yang banyak tersebar itu kita bisa menemukan informasi-informasi atau keterkaitan antara data satu dengan data lainnya gitu ya. Nah, di sini ada pengertian dari LaRose 2006. Dia mengartikan data mining adalah sebuah proses menemukan suatu bermakna dengan memilah data melalui repository dengan bantuan teknologi sosialisasi pola statistik serta matematika. Jadi di sini data mining itu juga menggunakan disip teknik-teknik dari ilmu yang lain ya, penerapan ilmu yang lain. Kayak misalkan ada matematika ya, kalau di situ ada pengolahan data kan tentunya juga ada, numerik atau angka-angkanya gitu ya. Terus juga ada statistiknya ya kan, mengenai dengan grafiknya, mengenai dengan, ya grafnya seperti itu. Dengan seperti itu, maka bisa ditemukan dengan juga pola-polanya. Atau juga biasanya statistik itu disandingkan dengan probabilitas. Dengan di situ kita bisa menebak nih, bisa menebak, memperkirakan, bisa menimbang ya. Di situ juga ada kaitannya dengan business intelligence untuk mempertimbangkan apakah ini keputusan mana yang sebaiknya it's a good decision gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan multiple disiplin gitu ya, data mining. Nah, berkaitan dengan evolusi evolusi data mining itu, jadi biasanya data mining itu disebut dengan atau dikenal juga dengan knowledge discovery in database atau KDD ya. Nah, ini diperkenalkan oleh si Gregory Patesky pada tahun 1989, yaitu dari presiden dari KD Nuggets. Nah, dia ini tuh berkutik di bagian database ya. Awalnya tuh dari komunitas database. Kemudian akhirnya dia memperkenalkan namanya itu KDD gitu ya. Apa tuh art KDD? Jadi KDD tuh kayak dia tuh dari database itu kita bisa mencari informasi atau knowledge atau pengetahuan di mana si data itu kan diolah nih. Seperti itu data diolah dari database akhirnya mendapatkan informasi yang baru atau informasi yang sekiranya tuh bermanfaat atau berguna gitu ya. Nah, data mining sendiri tuh awalnya tuh berawal dari eh, query sederhana. Jadi hanya sebatas query ya, kalau di database itu namanya ada query gitu ya. Habis itu dari query itu kita bisa membuat laporan. Jadi sebenarnya sekedar dari query sederhana dan juga reporting gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat proses KDD itu awalnya kan dari database ya kan. Habis itu dia ke data warehouse, habis itu proses mining. Nah, ini proses mining dan juga pattern ini ya, jadi kaitannya dengan database dan juga si artificial intelligence juga. Kalau misalkan kita ambil juga ya kan awal dari database dulu, kemudian ada proses data miningnya nih gitu. Nah, data miningnya sendiri itu bisa juga dikaitkan dengan si artificial intelligence. Contohnya kalau misalkan kita contoh pas penggunaan Google apa nih, misalkan Google Image gitu ya. Google Image itu kan juga diperlukan analisis dalam Heeh, analisis gambarnya, apakah gambar ini itu apa gitu loh, apakah itu gambar binatang atau gambar tumbuhan dan lain-lain, itu memerlukan namanya AI juga itu. Dari situ juga sebenarnya ada masuk juga data mining-nya gitu, karena dia kan mencari datanya gitu kan dari pixel-pixel itu. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya akhirnya dia menjadi pengetahuan, makanya knowledge discovery in database. Nah, jadi data mining itu memiliki metode ya. Jadi metode dalam data mining itu ada di sini saya kasih ada 6 ya. Pertama itu adalah association, classification, regression. Jadi asosiasi itu adalah menemukan asosiasi ya, adanya keterkaitan ya, hubungan variabel gitu. Contohnya nih, misalnya untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, di mana si pelanggan ini tuh biasanya dia itu lebih
mana nih dia lebih suka mana, kalau misalnya ada produk A, produk B, oh dia lebih condong ke produk B gitu ya. Maka di situ kita bisa melihat nih bahwa, oh keterkaitan antara produk B ini tuh, si pelanggan ini, oh dia karena suka misalkan hobinya itu, memancing gitu ya, maka otomatis, berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan memancing itu akan menjadi lebih terkait dibandingkan dia, misalkan contohnya dengan apa, bermain basket gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu hubungan antara si pelanggan dan juga dengan si, apa yang dicari itu salah satunya di e-commerce ya, contohnya gitu ya. Nah, habis itu adalah juga classification. Classification itu memprediksi kelas pada suatu objek. Contohnya gimana? Contohnya itu prediksi tingkat kepuasan pelanggan atau rekomendasi produk. Nah, ini satu contohnya itu juga ada di e-commerce kalau misalnya kita lihat ya, situ kan biasanya, ada namanya rekomendasi produk. Ketika kita mencari produk itu, apa yang sering kita cari? Misalkan contoh, misalkan saya ini sering mencari buku gitu ya, saya sering, melihat-lihat buku, melihat-melihat tentang buku fiksi, non fiksi gitu ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa pelanggan itu, bagaimana nih terhadap si atau misalkan diprediksi itu, oh, dia pelanggan ini nanti kemudian besar nih, kalau misalkan datanya itu ada 50 pelanggan, apakah nanti di tahun yang akan berikutnya akan meningkat gitu ya, akan meningkat ataukah akan turun gitu ya. Jadi untuk memprediksi bagaimana kepuasan pelanggannya gitu. Kalau misalkan dia itu, apa, servisnya baik gitu ya. Dan juga ada regression. Regression itu adalah metode untuk mencari pola numerik gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip sama classification tapi dia itu bukan kelas ya. Jadi ya contohnya misalnya korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan gitu ya. Jadi adanya kalau misalkan harga produknya itu murah gitu ya, maka automatically mungkin saja, bisa saja nih orang-orang yang misalkan, mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan biasanya belum punya pendapatan gitu ya, pendapatannya kan ya let's say misalnya 100.000 gitu ya, dia menghabiskan duit 50.000, oh berarti harga-harga yang 50.000 nih banyak digemari sama si mahasiswa gitu ya. Atau misalnya yang, ya untuk harga-harga yang mana yang direkomendkan, yang mana sekiranya itu yang bergantung dengan si pendapatan, pelanggan gitu ya, dengan harga si produk ini supaya sesuai. Terus juga ada namanya correlation. Correlation itu untuk metode untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Nah, contohnya nih misalnya suhu udara dan jumlah penjualan es krim. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya nih, kita membeli membeli pendapatan penjualan es krim itu akan menjadi lebih naik gitu ya kalau misalkan suhu udaranya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Lagi oh, eee, ya lagi panas-panasnya gitu ya. Automatically orang-orang tuh mau untuk beli es krim gitu ya, untuk menghilangkan ya haus gitu ya. Atau misalkan lagi ada tren nih, oh tren tren apa misalkan makanan tertentu gitu. Otomatis otomatis maka itu akan, ada nih, oh jadi ada potensinya di situ gitu ya. Untuk pelanggannya itu lebih banyak untuk membeli produk tersebut. Terus kemudian ada clustering. Clustering itu membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripannya tersebut gitu ya. Kemiripan atribut. Contohnya nih customer segmentation dalam e-commerce. Jadi kalau di dalam e-commerce itu biasanya kan dibagi ya, orang-orang mana misalkan saya nih yang suka buku gitu ya. Maka oh dia itu suka dengan buku, ya kan akan dikelompokkan orang-orang yang sekiranya itu suka dengan buku, atau misalnya orang-orang yang suka dengan, barang elektronik gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada time series analysis. Nah ini biasanya untuk menganalisis dengan melihat grafik ya,
Dari sini juga menganalisis data yang berubah seiring waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat di real time itu, jadi kan kalau ada pergerakan, oh di sini dia, eee, gimana misalkan contohnya perkiraan cuaca gitu ya. Perkiraan cuaca, oh di sini hujan, di sini di daerah tertentu itu misalkan, cukup terik gitu ya. Dari situ kita bisa tahu atau bisa mendapatkan data tersebut dari time series analysis gitu ya. Ada EKG, brain monitoring, ada juga heart rate monitoring atau EKG. Nah, kenapa sih kita harus belajar data mining? Data mining itu penting banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh nih, bayangkan kalau kamu tuh punya toko buku gitu ya. Toko buku itu sering dikunjungi oleh pelanggan gitu ya. Dari situ juga toko buku itu kan punya namanya data buku ya yang sering terjual. Jadi buku mana yang sering terjual, buku mana nih yang gemari pelanggan gitu ya. Berapa banyak pelanggan yang membeli buku tersebut. Terus ada juga waktu pembeliannya, kapan timing yang pas gitu ya. Apakah hari weekend gitu ya. Nah, dari situ ini berkaitan dengan bisnis intelligence yang tadi saya bilang di awal bahwa bisnis intelligence itu sangat bermanfaat untuk kita tuh bisa menganalisis atau bisa make decision atau decision making gitu ya. Dari situ kita bisa tahu nih, strategi mana yang kita butuhkan untuk bisa menarik pelanggan, strategi mana yang kita butuhkan untuk bisa pelanggan supaya pelanggan ini tuh tetap berada di toko buku kita atau misalkan, oh ini lagi toko buku turun, maka apa langkah strateginya kalau misalkan turun? Apakah ini dari buku-bukunya yang kurang lengkap atau buku-bukunya sekiranya kemahalan gitu. Dari situ kita bisa membuat, decision making yang tepat gitu ya. Nah makanya peran data mining itu juga itu tadi mengubah data mentah menjadi informasi berharga, dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis ya, lebih baik. Dari situ kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Ya jadi segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.